Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, salam edukasi, salam literasi. Selamat jumpa kembali di channel 10 Menit Menginspirasi. Channel ini saya dedikasikan kepada guru, dosen, mahasiswa pendidikan, atau siapapun Anda yang ingin terus belajar dan memiliki rasa ingin tahu tentang pendidikan, persekolahan, dan pembelajaran. Bersama saya pada kesempatan ini seorang tokoh pemuda, tokoh inspiratif dan memiliki banyak aktivitas yang positif dalam mengawal generasi muda dalam konteks pendidikan juga sebenarnya. Tapi kapasitas beliau saat ini mungkin ingin menggali beberapa informasi sehingga pada kesempatan ini kita berbagi tentang pendidikan, persekolahan dan pembelajaran termasuk guru di dalamnya dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional. Silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi begini, Pak Dokter. Siap. Di memperingati pada hari ini, tepatnya pada tanggal 25 November 2021, kita memperingati Hari Guru Nasional, Pak Dokter. Iya. Ya. Merupakan momen yang sangat penting untuk kita semuanya, khususnya kita manusia yang lahir dari seorang guru. Nah, di hari ini kita melihat bahwa begitu banyak problematika yang terjadi, khususnya yang dialami guru-guru kita yang ada di Indonesia, Pak. Yeah. Nah, dari problematika tersebut kita melihat banyak hal, kita mempelajari banyak hal, bahwa untuk menjadi seorang guru memang itu tidak mudah. Tidak. Iya, dibutuhkan banyak hal. Guru juga harus belajar, selain belajar, dia juga harus mengajarkan banyak ke siswa-siswanya. Benar. Nah, pertanyaan pertama, Pak Dokter, untuk menjadi guru yang ideal, itu bagaimana tipsnya? Atau seperti apa sih guru yang ideal itu? Iya, jadi berangkat dari kata guru itu sendiri. Artinya guru itu adalah sosok yang harusnya digugu dan ditiru, menjadi sosok yang diteladani. Sehingga tugas moral yang melekat pertama pada guru itu adalah soal keteladanan. Nah, kemudian tentu saja dia bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pelajarannya sesuai dengan bidangnya masing-masing, tetapi tetap menjadi satu kesatuan dengan peran dia sebagai seorang pendidik. Jadi kalau hanya konteks dia menyampaikan pelajaran, berarti dia tengah mengemban amanah dia pengajar, tetapi jika di saat yang sama menanamkan nilai-nilai, berarti dia tengah mengemban tugasnya sebagai seorang pendidik. Yang kedua, guru yang ideal itu menurut konsepsi saya adalah guru yang menyenangkan, disukai oleh siswa, disukai oleh mahasiswa kalau konteksnya di perguruan tinggi. Tapi tentu saja untuk sampai ke tahapan itu butuh ilmu, butuh cara, butuh pendekatan secara psikologi. Jadi tidak hanya semata-mata merasa harus menyampaikan mata pelajarannya secara naratif, tapi dia lupa bahwa di dalam perannya itu adalah peran seorang yang pendidik. Tapi di saat yang sama juga bahwa mengajar itu supaya bisa menarik, ya tentu kita berhadapan dengan siswa. Siswa itu adalah manusia, guru adalah manusia. Bagaimana caranya agar proses pembelajaran itu sampai di hati dan pikiran anak-anak kita dengan cara yang menyenangkan. Tentu ini ada ilmunya. Yang kedua adalah mengajar itu adalah menggunakan prinsip-prinsip pedagogik namanya. Pedagogik itu adalah gimana metode pembelajaran, model-model pembelajaran, bagaimana teori kurikulum, teori evaluasi, teori psikologi. Tetapi selain itu mengajar itu adalah seni. Seni menarik perhatian, seni berinteraksi, dan seni dalam menjalankan atau membawakan materi pelajaran dengan amat sangat menarik sehingga kita diterima oleh siswa. Yang selanjutnya adalah guru yang ideal itu adalah guru yang menghargai peserta didik. Jadi karena peserta itu masing-masing punya kodrat,
tentu berbeda kompetensinya, berbeda kemampuannya, berbeda karakternya. Nah, dalam kondisi itu guru harus lapang dada menerima itu semua sebagai takdir talenta dari masing-masing anak, dan guru harus memiliki seperangkat pemahaman dan kearifan untuk menghargai keberadaan anak-anak. Ya, tidak ada judge anak siswa bodoh, siswa nakal dan sebagainya, karena dalam konteks pendidikan sebetulnya tidak ada yang disebut dengan nakal, tidak ada yang disebut dengan bodoh. Jadi yang ada sebenarnya adalah guru yang belum menemukan cara yang tepat untuk membelajarkan siswa. Nah, tidak ada. Ya, jadi tidak ada siswa yang bodoh, yang adalah guru yang belum menemukan cara yang tepat untuk membelajarkan siswa tersebut. Ya, jadi tidak boleh guru memaksakan siswa itu untuk menguasai semua bidang. Seperti halnya guru, juga dia punya kompetensi yang terbatas. Dia menyukai bidang tertentu. Siswa kan pelajarannya ada banyak. Nah, dalam kondisi itu kita menghargai jika siswa memang interestnya, keinginannya, atau minatnya hanya pelajaran tertentu, di pelajaran lain mungkin tidak terlalu suka. Selain tentu tantangan kita harus membelajarkan secara menarik, tapi kita tidak boleh memaksakan bahwa siswa harus menguasai semua konsep. Karena itu berarti kita melawan kodrat. Saya memberi ilustrasi, kalau kita anggap bahwa binatang yang disebut jago itu adalah yang berlari, maka sampai kapanpun ya kuda itu akan juara. Tapi ikan hiu tetap akan bodoh karena dia tidak bisa berlari cepat. Tapi jika kita anggap bahwa yang hebat itu adalah yang jago berenang, ya berarti sampai kapanpun burung tidak bisa dianggap hebat karena dia bisanya terbang. Jadi biarkan anak-anak lahir dengan talentanya masing-masing, ya dia bisa berkembang, ya dia akan berkecimpung dengan dunianya sehingga mereka akan menemukan bidang kehidupannya masing-masing. Kira-kira gitu ya. Masya Allah, luar biasa Pak Dokter. Nah, dari penjelasan Pak Dokter tadi, saya teringat saya waktu masih sekolah Pak Dokter. Waktu itu masih SMA, pelajaran yang ini saya terbuka saja Pak Dokter ya, saya terbuka saja. Waktu SMA itu Pak Dokter, pelajaran yang paling menurut saya yang paling membosankan itu adalah kimia. Pak Dokter. Iya. Tetapi karena gurunya menyenangkan, akhirnya saya bisa sampai hari ini saya hafal. Ada satu di unsur periodik itu Halina ke Krusty Krab CS-nya Friday. HLINACS KR dan sebagainya kayak gitu. Artinya pelajaran yang saya tidak suka, tetapi gurunya bisa menginspirasi saya untuk bisa mengingat apa yang dikatakannya Pak Dokter. Nah, dalam hal ini saya menyimpulkan bahwa ini guruku menginspirasi. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Dokter, guru yang menginspirasi itu seperti apa sih? Ya, kalau ingin secara sederhana saya kelompokkan, kalau guru yang pintar itu yang jadi pertama kategori guru pintar, dia jago menjelaskan. Persoalan menarik tidak menarik itu soal belakangan. Siap. Ya. Yang kedua adalah guru yang cerdas, yang bisa menghantarkan siswa bisa lebih kreatif dan sebagainya. Tapi yang ketiga adalah guru inspiratif, yaitu guru yang karena caranya, metodenya, dan seterusnya dia tidak hanya sebatas konteks mata pelajarannya, tidak hanya konteks batasan waktu semester sekian atau selama dia sekolah, tapi terus akan dikenang oleh siswanya, dan dari ucapannya, dari cara mengajarnya, siswa kemudian tergerak untuk mencari hal-hal yang hebat sesuai dengan potensinya anak-anak. Dan apa yang Anda contohkan tadi, itu salah satu contoh profil guru yang inspiratif. Yang kedua tentu, guru inspiratif itu adalah guru yang karena sekarang konteksnya adalah kita berada pada abad 21, tentu ya kita harus bertanggung jawab untuk mengantarkan anak-anak mampu hidup eksis di abad ke-21. Nah, modal-modal inilah yang harus kita tanamkan kepada dia. Apa itu? Satu, kreativitas. Nah, jadi konten, kalau dulu anak-anak kita tanya mau cita-citanya jadi apa? Standar jawabannya. Jadi guru, jadi dokter, jadi perawat, jadi polisi, jadi tentara. Anak-anak sekarang kalau ditanya cita-citanya apa? Mau jadi konten kreator, mau jadi hacker, mau jadi penambang Bitcoin, mau jadi orang yang jago coding dan sebagainya. Itu artinya mereka sesuai dengan konteksnya dan masa depan, ya, kita harus bertanggung jawab untuk mengantarkan siswa kita untuk masuk ke dunia-dunia itu, karena mereka akan hidup ya di abad nanti atau bahkan sekarang pun mereka sudah harus dibawa ke situ. Dan pesan agama ya mengatakan didiklah anakmu karena mereka akan hidup pada zaman yang berbeda sekali dengan zaman.
kalau konteks pelajaran kita mungkin tidak bisa kita antarkan secara teknik tentang digital misalnya, tapi paling tidak semangat dan motivasi serta inspirasi itu kita titipkan pada anak. Yang kedua yang harus kita sampaikan kepada anak-anak, yang harus menginspirasi dan menjadi bekal nanti, mereka harus memiliki kemampuan untuk berkolaborasi. Tidak ada kesuksesan yang akan terjadi pada diri orang-orang hebat kecuali dengan berkolaborasi. Nah, jadi mesti melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak unsur, harus banyak networking, karena di situ kita akan bertemu dengan orang yang memiliki gagasan yang berbeda, disatukan sehingga menjadi sebuah harmoni yang indah. Ya. Yang ketiga adalah critical thinking. Ya. Jadi kemampuan untuk berpikir kritis menghadapi persoalan zaman. Nah, karena jika tidak dibarengi dengan critical thinking, mereka akan mudah terjerembab di berita-berita hoax, karena dia tidak punya saringan untuk dilatih untuk berpikir kritis. Ya, jadi bahkan sekarang soal konteks kreatif tadi ada disebut dengan kreatifpreneur. Jadi kreativitas yang kira-kira bisa mengasah jiwa kewirausahaan anak-anak. Yang berikutnya tidak kalah pentingnya juga adalah siswa kita bekali dengan, jadi kalau tadi berorientasi masa depan, tapi juga jangan lupa bahwa anak-anak harus kita tanamkan karakter. Ada dua jenis karakter. Karakter moral religius, seperti apa beriman, bertakwa, kedekatan kepada Tuhannya, tapi juga ada disebut dengan karakter kinerja, yaitu disiplin, bertanggung jawab dan sebagainya. Karena dalam dunia atau masyarakat manapun, sosok yang dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri adalah mereka yang mempunyai soft skill, mereka yang memiliki karakter yang baik. Dan yang terakhir, seperti apa itu guru yang inspiratif, adalah guru yang beradaptasi dan bertransformasi dari dunia manual, cara belajar manual, cara mengajar manual, ke bertransformasi ke dunia digital. Jadi kita akan tertinggal jika kita terus seperti ini, dan ayo kita bertransformasi dari di hari guru ini. Saya menyampaikan agar memang kalau bukan sekarang ya kapan lagi, dan tentu saja kita tidak akan pernah meraih hal yang luar biasa dengan cara yang biasa-biasa saja. Betul. Ya, jadi ini tantangan guru karena memang kita dituntut oleh profesional kita agar kita terus-menerus untuk belajar, menjadi guru pembelajar namanya. Baik, Ya. betul sekali Pak Dokter. Makanya saya juga salah satu subscriber channel YouTube Ahmad Tanaka, Pak Dokter. Jadi kasih. saya berusaha untuk tidak boleh ketinggalan dari berita-berita inspiratif 7 menit 10 menit yang Pak Dokter berikan. Karena itu tidak mudah, Pak. Saya juga tidak dapat materi-materi atau konten yang Bapak munculkan di channel YouTube Ahmad Tanaka itu belum semua saya dapatkan di perkuliahan, Pak Dokter. Ya, jadi untuk para penonton atau pencari ilmu agar segera subscribe, komen, dan like segala postingan di Ahmad Tanaka channel YouTube. Keren. Itu rekomendasi, strongly recommended. Siap Pak Dokter. Pak Dokter, terima kasih banyak Pak Dokter. Terima kasih. Insya Allah berikutnya mungkin saya akan menculik lagi Pak Dokter. Siap. Karena saya juga tidak pernah bosan untuk belajar. Amin. Apalagi seorang sosok Pak Dokter ini tidak mudah untuk bisa didapatkan Pak Dokter. Kita syukur punya sosok Pak Dokter Ahmad Tanaka ini. Siap berkolaborasi untuk mencerahkan dan mencerdaskan. Siap. Terima kasih Pak Dokter.